Selamat balik. Ini. Yo, what's up guys, kita jumpa lagi di Bareng Erwin. Hari ini kita akan mengundang salah satu teman kerabat yang sangat kita idolakan. Tapi saya nggak mau bilang di sini dulu ya orangnya siapa, nanti kita lihat aja sampai selesai. Oke, siapa yang kita jemput? Oke guys, kita sudah sampai di tempatnya, jadi kita mau cek dulu tempatnya. Oke? Oke guys, sekarang kita sudah bersama bos ini, Kanda Irfan, polisi seniornya Kota Kendari. Kalau polisi lama pasti tahu lah beliau. Kalau mereka yang nggak tahu mungkin masih baru, ya Kanda ya. Oke, sekarang kita masuk ke Kampung Bakau, lihat-lihat. Ya, dan saya mau beritahu kalian semua, ini Kanda Irfan, anaknya polisi legend almarhum Laude Jafir Roda. Itu polisi legendaris Kota Kendari. Dan kita semua sangat mendoakan beliau lah, Al-Fatihah buat beliau, Kanda. Siap, terima kasih. Ya. Jadi sekarang kita mau bertanya sama Kanda ini, di tengah kesibukan Kanda ini sebagai pengayom masyarakat di masa pandemi ini, apakah Anda vaksin juga, Kanda? Ya, berdinas seperti biasa, tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Karena kebetulan saya sekarang bertugas di Direktorat Lalu Lintas Polda Sultra di Subdit Regiden. Jadi kita memang pelayanan kepada masyarakat, tetapi di kantor itu untuk protokol kesehatan tetap dijalankan secara ketat. Prokesnya? Iya. Itu sangat ketat di sana? Iya. Jadi untuk itu mungkin di masa pandemi ini mungkin pergerakan kita terbatas, tetapi harus tetap terus seperti biasa, tapi tetap dipantau dengan protokol kesehatan yang ketat. Berarti di kantornya Kanda itu di situ ada vaksin gratis juga, Kanda? Memang untuk 2 hari ini kebijakan dari pimpinan untuk di kantor kita itu dibuka pelayanan vaksin gratis, namun terbatas. Jadi sehari itu maksimal kurang lebih 30 orang. 30. Untuk mengantisipasi penumpukan masyarakat. Ya. Oke, Kanda, itu pertanyaan pertama ya buat beliau. Sekarang itu pertanyaan kedua buat beliau. Selama Anda menjadi polisi, Kanda, itu anggota Polri, jabatan apa saja yang pernah Anda emban? Untuk selama saya bergabung di dinas kepolisian, saya bergabung dulu tahun 2004. 2004. Ya, dulu saya ikut seleksi Akpol, Akabri, namun saya gagal di Semarang. Jadi saya pulang, alhamdulillah diprioritaskan tidak mengikuti tes, langsung ikut pendidikan di SPN Batua tahun 2004. Setelah itu saya lulus, kemudian saya berdinas pertama kali di Polda Sultra dan ditempatkan di Polres Kendari. Kemudian masuk Sat Sabara, kemudian masuk lalu lintas. Setelah itu di lalu lintas saya sempat di Polsek Kendari di unit reserse selama 2 tahun. Setelah itu kembali lagi ke lalu lintas di Polres. Dan tahun 2016 saya bergabung di Direktorat Lantas Polda Sultra sampai sekarang. Berarti Kanda ini tugas yang dia amanahkan dulu sama dia sudah banyak. Alhamdulillah. Iya, pengalamannya juga bukan baru sekarang, dia ini banyak makan garam. Kita salut sama beliau ini karena beliau ini sangat ini ya, murah senyum. Pokoknya familiar di mana-mana. Buat Kanda kita 2 jempol buat Kanda, 10 jempol. Siap. Kalau ada 10. Jadi yang ketiga, Kanda,
kegiatan apa saja yang Kanda lakukan di luar selain aktivitas di luar aktivitas? Kalau keseharian setelah pulang kantor biasa saya sempatkan untuk waktu berolahraga Ya, karena mungkin sudah jadi rutinitas dan dari kecil kita dibimbing sama orang tua untuk senantiasa berolahraga. Bela diri kan ya? Nah, untuk bela diri ada beberapa bela diri yang saya pelajari. Alhamdulillah saya ikut belajar di Kempo. Tingkatan Sorinji Kempo, tingkatan sekarang saya 2 dan. Kemudian saya juga punya teman-teman dari boxing, tinju. Jadi kita biasa gabung-gabung dari taekwondo juga, kemudian dari Brazilian Jiu-Jitsu. Biasa kita latihan sama-sama, kita timba-timba ilmu. Intinya untuk meningkatkan imun selama pandemi sangat penting sekali. Memang ini harus jadi contoh yang baik untuk semuanya. Mungkin punya body yang atletis seperti beliau ini. Biar kita juga sehat, mampu menjalankan tugas dengan baik, ya kan ya, di lapangan ya. Siap. Sangat menunjang sekali untuk pelaksanaan tugas, di mana kalau kita tidak olahraga, memang fisik kita menjadi cepat drop. Iya, kalau kita senantiasa olahraga, kita tetap senantiasa semangat. Alhamdulillah, selama wabah ini ya kita tetap fit terus. Betul. Iya. Itu kan juga meningkatkan daya tahan dan imun. Ya, siap. Berarti Kanda ini tiap hari olahraga juga? Saya sempatkan minimal 30 menit sehari. Kalau mungkin tidak bisa pagi ya sore. Iya kan. Gini kan, sekarang kan itu banyak pemuda itu yang ingin menjadi polisi, ya kan Anda? Iya. Kira-kira pesan-pesan yang Anda ingin sampaikan kepada mereka itu kaum milenial untuk menjadi calon polisi itu seperti apa kan Anda? Yang pertama untuk bergabung di dinas kepolisian, yang pertama itu sekarang kita sudah transparansi, sudah terbuka. Jadi sudah tidak ada lagi pakai dulu. Iya betul. Jadi yang bisa selamatkan dirinya sendiri. Ditunjukkan dengan latihan dan belajar. Itu saja. Fisik juga kan ya? Fisik, latihan dan belajar. Latihan kan untuk fisik. Kedua belajar untuk kemampuan yang lain seperti psikotes dan lain-lain. Jadi dan yang paling utama itu berdoa. Iya betul. Berdoa dan itu terus yang paling utama lagi terus orang tua. Iya betul. Kita tidak bisa jadi seperti ini tanpa restu orang tua. Jadi semua kegiatan yang akan kita lakukan tanpa doa orang tua tidak akan berguna sama sekali. Betul. Memang itu restu orang tua itu titipan dari Tuhan. Iya. Jadi orang tua itu nomor 1 lah. Nomor 1. Dan ini kita ketahui Kanda ini dia ini sedang ini juga ya, dia juga sedang membangun masjid di kampung halaman beliau di Muna. Ini sangat menginspirasi untuk semua anggota kepolisian atau masyarakat lainnya. Jadi itu menjadi contoh yang baik dan kita itu sangat salut sama beliau. Itu salah satu cita-cita beliau mungkin ya Kanda ya? Iya, untuk masjid itu merupakan kami melanjutkan dari orang tua. Iya, kan? Almarhum bapak saya kan sebelumnya anggota Polri juga, kemudian menjadi kepala desa di Desa Lasiwa di kampung kami. Setelah almarhum meninggal, masjidnya alhamdulillah sudah nampak. Yang tadinya mungkin ya baru fondasi. Iya, maksudnya sudah berdiri masjid lama, namun dibenahi. Alhamdulillah sudah nampak. Setelah meninggal untuk fokus pembangunan masjid kami fokuskan di dekat perumahan saya. Alhamdulillah sekarang sudah hampir 70% lah pembangunan fisik. Luar biasa itu kan. Siap. Kami cuma melanjutkan amanah yang diberikan kepada oleh masyarakat. Itu sangat ini ya, itu sangat inspiratif. Kita juga nanti kalau kita mati kita pasti yang kita tinggalkan itu cuma yang bisa dikenangkan. Iya, itu cuman itu yang bisa kita tinggalkan bekal dunia akhirat. Gitu kan. Ini sekarang kita mau tanya Kanda nih pertanyaan yang terakhir. Kira-kira nanti kalau misalnya Kanda pensiun sebagai anggota Polri, kira-kira Kanda ini mau sibuk di mana? Kalau insya Allah saya diberikan umur panjang, kalau saya pensiun mungkin kita kembali ke masyarakat. Yang pertama pasti kita kembali ke masyarakat. Makanya selama kita berdinas usahakan nilai-nilai yang baik yang kita tanam ke masyarakat. Pesan dari orang tua saya, karena saya selama orang tua saya hidup sering saya minta petunjuk. Apabila ada masalah atau yang bagaimana, tetap saya minta petunjuk sama orang tua saya. Pesan orang tua saya yang paling pertama itu satu, seringlah bantu orang lain. Tidak memandang suku, agama, ras dan lain-lain. Kalau ada orang yang minta tolong, usahakan bantu dulu. Hasil nomor 2. Yang penting bantu. Itu yang kita salut sama beliau ini. Pesan orang tua saya itu satu selama beliau hidup dan sampai meninggal itu. Semoga ini polisi-polisi yang masih muda yang baru itu mungkin bisa mencontoh beliau.
Dan yang paling utama juga jauhi narkoba. Iya, betul. Iya. Alhamdulillah saya sampai saat ini belum pernah saya cicip sedikit pun itu yang namanya narkoba. Betul. Iya. Sama kan saya juga anti narkoba. Jadi memang Kanda ini banyak pesan-pesannya lah untuk yang anak muda milenial zaman sekarang. Terus tapi sekarang kita ketahui kan toh, sekarang itu anak muda itu gimana? Apakah kesulitannya gimana untuk mengatur mereka Kanda? Mungkin sebenarnya tidak ada yang sulit. Iya. Tinggal dari dirinya sendiri saja. Kan pilihannya ada dua, mau baik, mau ikut yang baik atau mau ikut yang buruk. Betul kan? Dan yang kedua pengaruh lingkungan juga. Iya, betul, tapi sekeras-kerasnya lingkungan kan kembali ke diri kita sendiri. Baik didikan orang tua dan dari diri kita sendiri. Kita mau pilih yang buruk terserah kita. Iya Kanda. Bila mana kita pilih yang buruk, pasti kita akan ikut sama orang yang buruk juga. Kita pilih yang baik juga sebaliknya, kita akan ikut orang yang baik, kita pasti akan jadi baik juga. Jadi saya paham maksudnya Kanda ini, dia faktor lingkungan itu penting. Sangat penting sekali. Iya, lingkungan ini penting Kanda ya. Sama mungkin bimbingan orang tua kan. Orang tua tidak bisa lepas. Iya betul Kanda. Sekarang terakhir saya mau lihat jurus bela dirinya Kanda Irfan ini seperti apa. Bisa. Saya mau rasakan dulu dibanting sama beliau. Temponya di sini boleh lah. Coba beliau pakai dulu. Masuk ini masuk di. Coba kita basuh saya baling saja. Oke. Selamat balik. Ini. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Oke Kanda, terima kasih banyak sudah mau hadir Kanda. Siap. Iya, semoga sukses selalu, sehat Amin. selalu. Alhamdulillah. Semoga pandemi cepat berakhir. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan Iya, keselamatan sampai selesai pandemi. Iya. Pokoknya tetap kita olahraga, tetap semangat, jangan takut, tapi tetap waspada. Iya betul Kanda. Iya. Oke, sekarang kita mau makan dulu. Sudah lapar ya? Oke. Siap.